Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Di sini juga ada Ustadz Isa Al-Kaf dan Atep Setiabudi, juga Anis Mualim. Dan siaran ini diudarakan juga di Radio Sela FM di Batam, kemudian di Sukabumi, di Yogyakarta, kemudian juga di Banyuwangi, dan lain-lain. Baik, kita akan mengetengahkan tema pemahaman agama yang harus diluruskan. Karena ada tokoh pesantren yang lagi kontroversial ya. Itu pernyataannya agak aneh-aneh juga. Juga nanti kita akan bicara soal kesetaraan gender. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diterangkan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Isa. Pemahaman agama yang harus diluruskan, itulah tema yang kita tampilkan hari ini. Kepada Ustadz Isa, silakan untuk memberikan pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Om Krisna, Mas Atep, dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada satu tokoh agama, punya pesantren, punya pimpinan pesantren, dan punya murid cukup banyak, mempertanyakan tentang hukum seorang wanita tampil di depan, terutama untuk menjadi khotib, kemudian untuk berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Mempertanyakan budaya atau bukan budaya, hukum yang ditetapkan atau disyariatkan oleh Islam, apakah sebegitu diskriminatifnya terhadap perempuan? Mengapa perempuan harus benar-benar tertutup? Mengapa perempuan harus di rumah, tidak boleh terlihat oleh orang banyak? Mengapa perempuan seolah-olah tidak boleh berada eksis, tidak boleh menampilkan dirinya, tidak boleh menampilkan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di depan umum? Apakah begitu maksud dari syariat Islam membatasi perempuan? Lantas bagaimana penjelasannya menurut Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, Ustaz? Juga menyinggung, Ustaz, dari sini kita berangkat tentang konsep kesetaraan gender, Ustaz. Apakah konsep kesetaraan gender ini berlaku di dalam syariat Islam antara hak yang dimiliki oleh laki-laki dan hak yang dimiliki oleh perempuan? Apakah bisa disamakan di dalam syariat dan lain sebagainya? Barangkali Ustadz bisa menjelaskan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan jaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ikhwan akhwat, pada hari ini kita dapat kembali berjumpa di bawah naungan Al-Quran dengan tema
pemahaman-pemahaman mengenai agama yang harus, yang wajib untuk diluruskan agar kita tidak salah dalam memahami agama kita. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya sebagai rahmat untuk seluruh alamin, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk jin, bahkan alam semesta juga ya, menikmati rahmat yang merupakan misi Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam pernyataan Nabi kita, samping penegasan Al-Quran, Rasulullah SAW menerangkan innallaha yarhamu min ibadihi ar-rahmah. Allah menyayangi, mengasihi hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Man la yarham, la yarham. Orang yang tidak memiliki rasa rahmat, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan berbicara mengenai rahmat ini, kalau kita perhatikan hubungannya dengan asal-usul kita ini amat erat. Di mana rahim, ya, yang merupakan wadah tempat kelahiran dan pembentukan manusia, diambil dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hubungan silaturahmi juga dipetik dari nama Allah. Dan kita saksikan bagaimana begitu menonjolnya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam suratul Fatihah sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa rahmatnya ini amat dekat dari orang yang suka berbuat kebajikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini merupakan ciri dari agama Allah yang disampaikan, yang diterangkan dan juga direfleksikan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau berhasil mengeluarkan masyarakat jahiliyah yang tadi dikuasai oleh nafsu angkara murka, yang kuat menindas yang lemah, yang banyak juga menindas yang sedikit. Wanita pada masa itu dianggap hanya sebagai pemuas nafsu dan juga sebagai mesin untuk melahirkan anak yang mereka banggakan. Kalau melahirkan anak laki-laki akan mendapatkan sambutan dan penghargaan, tapi kalau melahirkan anak-anak wanita akan dicemoohkan dan disepelekan. Datang Islam, ternyata berhasil melakukan revolusi yang amat mendasar. Mengingatkan peran seorang ibu yang begitu besar, bahkan haknya 3 kali hak seorang ayah. Begitu juga peran seorang istri. Langsung Allah memberikan pesan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagai anak-anak perempuan, Nabi menyebutkan bagaimana seorang laki-laki yang memiliki 3 orang putri dijaga, dipelihara dengan baik hingga dewasa dalam ketakwaan akan menjadi pembuka pintu rahmat Allah yang akan mengantarkan dirinya menuju ke surga. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 wahai Rasul? Walaupun 2. Bagaimana 1? Walaupun 1. Kalau dulu masyarakat jahiliyah menganggap kehadiran anak-anak perempuan yang merupakan kesialan, yang membawa betul-betul kedukaan, kesedihan, dan kegelapan, ternyata begitu datang Nabi kita Muhammad SAW menempatkan wanita di tempat yang mulia. Setiap kali putri beliau, Sayyidah Fatimah datang berkunjung, beliau bangun, mengecup keningnya, menempatkan di tempat duduknya. Dan makanan yang paling nikmat beliau nikmati yang datang dari putrinya. Setiap kali akan pergi berperang atau pergi melakukan perjalanan, rumah yang terakhir ditinggalkan rumah Sayyidah Fatimah. Ketika dia kembali dari perjalanan, setelah rumah Allah, rumah pertama yang dikunjungi rumah Sayyidah Fatimah. Dulu wanita tidak memiliki hak untuk mengkritik, memprotes atau mengkonter. Datang Islam memberikan hak mereka penuh. Di saat menyaksikan hal yang tidak benar, menyaksikan kezaliman, mereka tampil untuk berbicara. Seperti seorang wanita, kalau tidak salah, Khawlah binti Sa'ad,
yang menegur Sayyidina Umar ketika dia sedang berjalan, mengingatkan dirinya dulu hidup dalam kejahiliahan. Allah berikan dia hidayah masuk ke dalam Islam. Maka ingatlah wahai Umar, bertakwalah pada Allah dalam urusan kami. Umar bergetar, mencucurkan air mata. Kita lihat hak yang diberikan oleh Allah, oleh Rasul, oleh Islam untuk seorang wanita. Siapa yang mengatakan wanita tidak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, menuntut haknya? Dalam Islam, hak mereka dilindungi dan seorang pemimpin Islam wajib betul-betul untuk memberikan hak mereka, sebagaimana mengingatkan mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 228, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka memiliki hak sebagaimana kewajiban yang sama terhadap suami mereka. Artinya hak mereka berbanding lurus dengan kewajiban mereka terhadap suami mereka. Begitu juga hak suami berbanding lurus ya, dengan kewajiban mereka pada istri mereka. Kalau suami menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, maka bisa dikenakan sanksi hukuman. Istri juga kalau menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya, juga bisa bisa dikenakan sanksi dan hukuman. Cuma untuk menjaga keharmonian, juga dalam pengambilan keputusan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum pria sebagai pemimpin. Walil rijali alaihinna darajah. Bukan karena Allah menindas atau mengizinkan pria menindas kaum wanita, sama sekali tidak. Tapi dengan adanya seorang pemimpin sesuai dengan kodrat fisiknya, jiwanya, ya, dan wanita sebagai menteri yang mendampingi atau ratu yang mendampingi sang pemimpin sesuai dengan kodratnya, jiwanya yang merindukan untuk diperhatikan, diberikan perlindungan, diberikan juga rasa aman, ya. Maka Allah bagi tugas sesuai dengan potensi dan kodrat mereka. Pria ditugaskan untuk mencari nafkah, untuk menyediakan juga tempat tinggal, pakaian, makanan ya, untuk anak-anak dan istri mereka. Sedangkan wanita bertugas sebagai ratu di rumah. Bukan dijadikan sebagai komoditas, bukan dijadikan sebagai alat iklan, ya, bukan dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka-mereka yang memandang atau menikmati tubuhnya, tapi dia lebih berharga dari berlian dan mutiara. Karena wanita yang dijaga kehormatannya, dilindungi dan dipagar oleh suaminya, akan merasakan betul-betul kemuliaannya. Berbeda dengan wanita yang berkeliaran di luar. Akan menjadi mangsa pria-pria yang nakal, yang iseng. Akhirnya lama-kelamaan, dia merasakan dirinya bagaikan tumpukan sampah yang dikerumuni oleh lalat. Tidak memiliki kehormatan dan martabat. Coba bandingkan wanita dalam Islam. Yang betul-betul dijaga kehormatannya, dipelihara, dan suami wajib menggaulinya dengan cara yang baik dan mulia. Suami yang bekerja memberikan nafkah, wanita dengan kodratnya, ya, dengan kelembutannya memberikan motivasi, dukungan, menjadi tempat berteduh bagi suaminya. Dan juga melahirkan anak-anaknya sebagai calon-calon pemimpin, di mana peran seorang ibu begitu besar. Mempersiapkan juga calon ibu di masa yang akan datang dalam kebersihan, kesucian, bandingkan dengan wanita-wanita yang berkeliaran di barat, di Amerika atau di negeri kita yang tidak memiliki sama sekali yang tidak memiliki sama sekali perlindungan dan penjagaan terhadap kehormatan mereka. Akhirnya menjerumuskan umat ke dalam perselingkuhan, hubungan-hubungan yang dilarang dalam agama, menodai kehormatan mereka. Akhirnya terjadi betul-betul peningkatan dalam stres di tengah-tengah masyarakat kita. Karena suami tidak merasa aman terhadap istrinya, istri tidak merasa aman terhadap suaminya, kesetiaan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sedangkan keliaran dianggap sebagai kebebasan. Jadi kalau yang diinginkan kebebasan yang liar seperti wanita di barat yang kehilangan martabat kehormatan mereka, atau wanita-wanita kita yang mengikuti kehidupan wanita di barat, bandingkan dengan wanita-wanita muslimah yang taat pada Allah, yang tahu perannya sebagai seorang ibu, peran sebagai seorang istri, dan dia merasakan bahwa ini ibadah pengabdian kepada Allah yang akan mendapatkan penilaian langsung dari Allah, bukan dari suami. Begitu juga suami yang menjalankan kewajiban dan tugasnya. Hunna libasul lakum
wa antum libasul lahun. Kedua-duanya saling melengkapi, saling menutupi. Pria pakaian buat wanita, wanita juga pakaian buat pria. Wanita yang berhubungan bebas dengan pria yang bermacam-macam tidak sama hatinya, perilakunya, kesuciannya dengan wanita yang menjaga kehormatannya. Pria berpendidikan, wanita juga berpendidikan. Tapi tetap dijaga batasan agar kehormatan kesucian mereka tidak ternoda. Pria bekerja, wanita juga bekerja sesuai dengan apa? Dengan potensi mereka. Kita butuh wanita-wanita yang menjadi dokter kandungan, dokter kulit untuk kaum wanita, dokter kulit juga untuk kaum pria dari kalangan pria. Lebih indah daripada dokter kandungan dari kalangan apa? Dari kalangan pria. Betul tidak? Dengan sendirinya wanita-wanita yang menjadi dokter kandungan itu lebih sesuai dengan wanita, kecuali pada kasus tertentu di mana dibutuhkan peran pria dalam masalah tersebut. Tapi dalam saat biasa, kita seharusnya menyediakan sejumlah besar dokter kandungan sesuai dengan kebutuhan wanita-wanita kita. Begitu juga dokter anak dari kalangan wanita diperlukan. Dokter kulit juga yang berhubungan dengan hal yang sensitif. Karena akan memeriksa di samping kulit tubuhnya juga akan memeriksa juga apa? Yang berhubungan dengan apa? Dengan aurat seorang wanita. Nah, dokter laki-lakinya merawat dokter laki-laki, pasien laki-laki, yang perempuan merawat pasien perempuan. Kemudian dokter-dokter anak dari kalangan wanita juga diperlukan agar ibu-ibu bisa berkomunikasi. Di mana yang kebanyakan mengantar anak-anak kita sekarang kan ibu-ibu. Betul tidak? Karena suami mereka sibuk di pekerjaan. Begitu juga di wilayah-wilayah administrasi dibutuhkan juga wanita, tapi pekerjaan mereka tidak merusak kehormatan mereka. Dalam bidang penelitian juga dibutuhkan kaum wanita, tapi pekerjaan penelitian yang tidak merusak kehormatan mereka. Bukan wanita dilarang untuk apa? Untuk bekerja, dilarang untuk sekolah. Justru Al-Quran berbicara secara umum, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengajak kita untuk menuntut ilmu. Yang berpendidikan, yang berilmu, penilaian mereka di sisi Allah berbeda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tunjukkan dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa wanita dilarang untuk bekerja atau berpendidikan. Ada nggak? Sebagaimana Allah perintahkan kaum laki-laki untuk menjaga pandangan mata mereka, juga wanita diperintahkan untuk menjaga pandangan mata mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Perintah yang sama. Cuma kalau wanita bersama pria ditempatkan dalam kedudukan yang sama, profesi yang sama, tidak disesuaikan dengan kodrat mereka, wanita akan menjadi korban. Pria menggunakan alat-alat berat, wanita juga diperintahkan untuk menggunakan alat-alat berat. Cocok nggak? Nggak cocok. Pria mengendarai bus, wanita juga karena kehilangan pekerjaan mereka mengendarai bus tidak cocok buat dirinya, kecuali kalau bus yang dikendarai adalah bus khusus wanita. Bus anak-anak sekolah wanita, mereka kendarai, mengantar ke sekolah, menjemput mereka, itu layak. Betul nggak? Tapi kalau wanita mengendarai bus, penumpangnya dari berbagai macam kalangan yang berjejal-jejal, bersesak-sesakan, kesian wanita ini. Kalau seandainya dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya, mengurus anak-anaknya, akan lebih baik, lebih mulia dalam hal ini. Betul nggak? Jadi Islam memperhatikan betul-betul kesucian, kehormatan wanita pada seluruh aspek kehidupannya, baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang yang sedang menjalani sekolah atau pendidikan maupun pekerjaan, semua betul-betul mendapatkan perhatian yang luar biasa indahnya. Tidak ada satupun ayat yang melarang wanita untuk mencicipi pendidikan atau bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang terhormat. Pada masa Nabi kita, wanita bekerja. Bahkan mereka berkebun, mereka di sawah, ada juga yang berdagang, berniaga. Tapi tetap dengan apa? Menjaga kesucian kehormatan mereka. Oleh karena itu, mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Panji Gumilang yang mengajukan pertanyaan, ada kesan seperti pertanyaan yang mengandung sinisme. Kenapa wanita dilarang untuk menjadi imam atau khatib Jumat?
apakah Islam menajiskan kaum wanita? Jawabannya tidak. Kalau seorang wanita menjadi imam di depan dalam sholat, lalu kita laki-laki di belakang, makmum di belakangnya, perhatian laki-laki akan tertuju pada wanita. Betul tidak? Tertuju pada kaum wanita. Karena kodratnya seorang laki-laki mau tidak mau apa? Tertarik oleh lawan jenisnya. Apabila dia cantik, menawan, kemudian juga menyampaikan dengan kata-kata yang indah, akhirnya perhatian bukan pada apa yang disampaikan, pada apa? Parasnya. Paras maupun pesonanya. Tetapi bukan berarti melarang wanita untuk menyampaikan orasi. Dia bisa menyampaikan orasi dengan aurat tertutup dengan baik, menyampaikan dengan bahasa yang tidak berisikan apa? Berisikan godaan dan kemanjaan. Hingga Allah berkata pada istri Nabi, ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul wa qulna qawlan fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi wahai wanita-wanita dari keluarga Nabi, baik itu istri beliau, putri-putri beliau yang berasal dari keluarga Nabinya, kalian gak sama dengan wanita lain kalau kalian bertakwa. Bukan hanya dengan nasabnya, kalau kalian bertakwa. Maka jangan sekali-kali dalam berbicara, kalian membuat-buat ya, suara kalian mengandung irama yang menggoda. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Hanya orang yang hatinya sakit tergoda beranggapan bahwa kalian sedang mengirimkan apa? Sinyal. Wa qulna qawlan ma'rufa. Sampaikan kata-kata yang ma'ruf, yang tidak berisikan godaan, irama-irama, yang bersikap lemah lembut, sebagaimana yang disampaikan istri Nabi pada para sahabat di saat mereka bertanya. Di suara wanita bukan aurat. Yang aurat itu di saat wanita berbicara kepada bukan muhrimnya dengan irama yang menggoda. Di telepon, iramanya juga bicara sama suami. Terhadap suami kasar, keras. Begitu pegang telepon, bicara dengan seorang pria, mulai iramanya apa? Iramanya berubah. Ini perbuatan yang haram karena akan mengirimkan hal-hal yang negatif yang dapat merusak kebersihan hati mereka masing-masing. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya kesetaraan gender. Karena pria maupun wanita dari fisik, dari jiwa berbeda. Bagaimana mereka mungkin disetarakan dalam segala hal? Tapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan tugas pada pria berbeda dengan tugas pada wanita. Punya peran masing-masing. Ya. Kalau seandainya wanita bekerja, lalu pria tinggal di rumah, nanti akan muncul kesan enak-enakan perempuan yang bekerja, laki-laki tinggal di rumah. Betul tidak? Tapi kalau laki-laki yang bekerja mencari nafkah, perempuan di rumah mengurus anak dan rumahnya, nggak ada yang akan mengatakan kenapa? Karena fitrah manusia menerima hal ini. Betul tidak? Menerima hal ini. Kalau wanita yang mencari nafkah, yang memenuhi kebutuhan rumah, laki-laki di rumah mengurus anak, memasak dan lain sebagainya, saya kira kejanggalan di sini bukan hanya dirasakan kita orang-orang Islam, tapi orang di luar Islam juga akan merasakan kejanggalan dalam hal ini. Laki-laki dengan fisiknya, dengan tubuhnya, dengan jiwanya yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan menunjukkan intimidasi. Qawwam itu mengayomi dan meluluskan. Oleh karena itu harus dimulai dari dirinya. Dan Allah menegaskan bahwa kaum pria memiliki hak atas istrinya, tapi dia juga terikat dengan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi terhadap istrinya. Wanita juga memiliki hak atas suaminya. Suaminya wajib memenuhinya, tapi dia juga memiliki tugas yang wajib dijalankan pada suaminya. Ini kesetaraan dan keseimbangan. Betul tidak? Nah, kalau kita berbicara mengenai pernyataan dari Bapak Panji Gumilang yang mengatakan ketika ditanya madhabnya adalah madhab Soekarno, ini betul-betul mengherankan. Mengherankan. Karena beliau sedang berbicara dalam dataran apa? Dataran syariat dan agama. Lalu dikembalikan kepada Bung Karno. Bung Karno bukan seorang tokoh agama yang menguasai disiplin ilmu keislaman, walaupun suka berbicara tentang agama, tapi dia tidak memiliki sama sekali otoritas dalam bidang tersebut. Nah, ketika dia mengatakan, kenapa wanita tidak diizinkan untuk menjadi, katakan, khatib Jumat?
dan imam dalam sholat. Ini bukan berarti merendahkan kaum wanita. Kita harus memahami bahwa ini justru untuk menjaga, melindungi, memagar kehormatan kaum wanita kita yang tidak ingin menjadikan wanita sebagai komoditas, sebagai objek, sebagai sarana iklan dan lain sebagainya. Hingga saya pernah mendengarkan sebuah cerita mengenai seorang artis Hollywood yang cukup terkenal, yaitu Marilyn Monroe. Ketika dia sedang tampil separuh bugil di hadapan kamera, menyaksikan orang-orang sedang mengambil gambarnya, ya. Dia membayangkan selama ini dia menjadi apa? Menjadi objek sebagai cover di majalah. Siapa yang diuntungkan? Betul, dia ditampilkan. Siapa yang diuntungkan? Kemudian juga ketika dia tampil memerankan perannya pada sebuah film, gambar tubuhnya yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, diambil tujuannya untuk siapa? Dia hanya diberikan upah sedikit, tapi sebagian besar manfaat diambil oleh mereka yang memproduksi film dan mengambil gambar-gambarnya. Kemudian dia menyadari bagaimana dia terikat dengan kontrak, walaupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak nyaman, dia wajib untuk datang pada saat apa? Pengambilan gambar atau pengambilan apa? Film. Dia harus hadir. Kalau enggak dikenakan denda. Tanpa mempedulikan perasaannya. Dia bekerja untuk menyenangkan pemirsa, juga memberikan keuntungan bagi mereka para produsen, tapi mereka tidak memperhatikan bagaimana penderitaannya, kesedihan maupun kedukaan. Ketika dia sedang berbaring dalam keadaan sakit paru-paru yang menggerogoti dirinya, datang seorang wanita pengagumnya mengatakan, saya betul-betul kagum dengan Anda. Semenjak lama saya ingin berjumpa dengan Anda. Saya ingin seperti Anda. Saya ingin seperti Anda. Marilyn Monroe mencucurkan air mata. Dia mengatakan, nak, jangan pernah kamu bermimpi untuk mencontoh mengikuti saya. Kalau seandainya saya dapat memutar jarum jam kembali ke belakang, saya lebih suka menjadi ibu rumah tangga, merawat anak, mendengarkan panggilan mama, mendengarkan panggilan grandma. Tapi ternyata saya tertipu. Menjalani kehidupan yang seolah-olah begitu indah gemerlap, menimbulkan pesona yang menarik rasa kagum. Tapi mereka tidak menyadari betapa menderitanya saya. Di hari tua, saya tidak mendengarkan panggilan tersebut. Suara anak-anak yang memanggil mama, atau suara cucu yang memanggil grandma, mereka semuanya memanfaatkan kita. Jangan pernah kamu berpikir untuk meniru ataupun mencontoh saya. Ini ungkapan kesedihan beliau. Ketika mereka sedang mengambil gambarnya setengah bugil, dia menjerit. Lalu mulai membanting kamera mengatakan, kalian adalah makhluk biadab penjahat yang memanfaatkan saya tanpa pedulikan saya. Kita lihat. Saksikan bagaimana artis 3 zaman Elizabeth Taylor yang berulang kali masuk ke mana? Ke lembaga rehabilitasi narkoba, mengalami stres yang berat. Padahal tadinya dipuja, tadinya menjadi tutur dan cerita, bahkan sekian banyak wanita ingin betul-betul tampil seperti Elizabeth Taylor. Tapi ternyata orang tidak menyadari bahwa dia wanita yang paling menderita dalam hidup ini. Sama nasibnya dengan Marilyn Monroe. Jadi kalau seandainya ya Bapak Panji Gumilang beranggapan bahwa wanita yang tidak tampil sebagai khatib Jumat di atas mimbar sebagai satu hal yang menajiskan mereka, ini merupakan pemahaman yang salah yang harus diluruskan. Justru Islam memuliakan dan menghormati mereka, dan tidak pernah dalam sejarah kehidupan manusia wanita mendapatkan kehormatan seperti yang diberikan oleh Islam. Tapi kesalahan pada pemahaman sebagian orang Islam. Pemahaman sebagian orang Islam yang memperlakukan wanita ini sebagai objek, sebagai hanya pemuas hawa nafsu. Mereka dikurung dalam rumah, tidak diberikan pendidikan yang wajar, bahkan tidak diperkenalkan dengan Quran. Islam yang mereka fahami kebanyakan Islam yang berasal dari buku-buku fikih, ya, yang tidak lepas dari pengaruh jahiliyah. Yang tidak lepas apa? Dari sisa-sisa pemahaman jahiliyah. Coba kembali kepada Al-Quran. Tunjukkan mana dalam Al-Quran ya, ada apa? Ada keterangan yang menerangkan akan apa? Akan martabat wanita yang rendah. Sama sekali tidak.
Adapun berkaitan dengan riwayat yang mengatakan wanita diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok, bukan dari Quran. Dari perjanjian lama yang dikutip oleh sebahagian orang yang meriwayatkan Israiliyat berbohong atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peradilan, wanita memiliki hak yang sama dengan pria. Kalau ada seorang memfitnah seorang wanita berzina tanpa dalil, tanpa saksi sebanyak 4 orang, justru yang menuduh dikenakan cambukan 80 kali. Jadi kalau ada 3 laki-laki menuduh seorang wanita berzina, kesaksian tidak cukup, harus 4 orang yang adil. Maka 3 laki-laki tersebut dicambuk masing-masing 80 kali cambukan. Kalau seorang laki-laki melihat istrinya berzina, lalu dia menuduh istrinya berbuat zina di hadapan hakim, tidak dengan serta-merta ucapan suami tersebut diterima. Kalau dia tidak mampu menghadirkan saksi, kalau ada saksi sebanyak 4 orang, hukum ditegakkan. Kalau saksinya hanya 3, hukum tidak ditegakkan. Tapi suami tidak dihukum. Tapi suami diperintahkan untuk melakukan li'an. Suami bersumpah atas nama Allah bahwa dia menyaksikan istrinya melakukan perbuatan zina. Dia menyaksikan sebanyak 4 kali. Setelah itu, yang kelima, dia siap untuk menerima laknat Allah kalau dia berdusta dalam kesaksiannya. Ini pada saat sebanyak 4 kali laki-laki mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya melihat istri saya berzina. Dan saya siap menerima laknat Allah kalau saya berdusta. Berarti sudah menyampaikan kesaksiannya dengan sumpah dan siap menerima laknat Allah. Si wanita dikenakan hukum enggak? Tidak langsung. Tapi si pria wanita diberikan hak membela dirinya. Dia bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa tuduhan suami saya, tuduhan dusta dan dia tidak benar, saya siap menerima kemurkaan Allah kalau dia benar. Sebanyak 4 kali dia ulang, yang terakhir, saya siap untuk menerima murka Allah di saat dia benar dalam kesaksiannya. Wanitanya udah ngaku. Kalau wanitanya mengaku lain lagi. Tapi kalau wanitanya sama-sama dan pria bersumpah tidak mengaku, langsung dibekukan masalah ini, ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Jadi kalau si wanita bersumpah juga, ya, tidak diketahui siapa yang bohong di antara mereka, maka diputuskan, ya, bahwa masalah ditangguhkan, dipisahkan hubungan suami istrinya. Dan kalau si wanita memiliki anak dari hubungan tersebut, anak ini tidak dinasabkan pada suaminya, dinasabkan pada dia. Kenapa? Karena nggak ada yang mengakui. Paham nggak? Jadi dalam hal ini antum lihat bagaimana wanita walaupun telah disaksikan oleh suaminya dengan 4 kali kesaksian yang diperkuat oleh sumpah dan suaminya siap untuk menerima laknat Allah kalau berdosa, tidak langsung dihukum. Dia diminta melakukan hal yang sama. Dia melakukan, maka masalah ini masalah yang ditutup, ditangguhkan sampai di hari kemudian nanti. Adil enggak? Ada. Oleh karena itu nggak boleh sembarangan seseorang memfitnah seorang wanita melakukan perbuatan zina. Mencederai kehormatan wanita. Di saat dia melakukan, maka hukum akan dijatuhkan pada dirinya untuk menjaga kebersihan mulut manusia yang melahirkan kebersihan opini dan lain sebagainya. Jadi Panji bilang ketika mengucapkan hal ini tidak memahami tuntunan Al-Quran dengan baik. Wanita dalam Islam memiliki hak penuh sebagaimana laki-laki, cuma Allah angkat laki-laki sebagai imam dan pemimpin disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Nah kalau dia mengatakan saya ikut madhab Bung Karno, itu silahkan. Tapi jangan hubungkan dengan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau mengikuti Bung Karno, menjadikan dia sebagai imam di dunia maupun di hari akhirat, itu hak Anda. Tapi jangan bicara atas nama agama. Jangan bicara atas nama agama. Begitu juga pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kita diperintahkan dalam Quran untuk untuk merenggangkan. Dengan dalil firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian diperintahkan dalam majlis, bukan dalam salat ini, tafassahu, ya, hendaklah kalian meluaskan, lakukanlah. Tafassahu di sini adab majlis. Kalau kita berkumpul di satu majlis,
agar majelis ini bisa menampung orang banyak, orang merapat untuk memberikan keluasan bagi yang lain. Maksudnya begitu. Jadi tafassahu di sini tujuannya ya untuk apa? Untuk membuat majelis bisa menampung orang-orang yang di luar, ya, hingga mereka bisa duduk bersama-sama. Jangan seorang mengambil ruang yang lebih besar. Jadi merenggangkan itu berbeda dengan maksud dari apa? Renggangkan soft. Iya. Jadi merenggangkan di sini maksudnya merenggangkan, memberikan keluasan bagi orang lain untuk apa? Yang tadinya berjarak duduknya dirapatkan hingga ada keluasan bagi orang lain. Itu maksud tafassahu. Seandainya maksudnya seperti yang Bapak Panji Gumilang nyatakan tadi, tafassahu maksudnya meluaskan, ini nggak berlaku untuk sholat. Jadi kalau dia mengaitkan ayat ini untuk sholat bukan pada tempatnya. Apalagi pernyataan beliau ini bertentangan dengan apa yang mutawatir dari Nabi kita Muhammad SAW. Di mana seluruh umat Islam ulamanya bersepakat untuk merapatkan soft dan meluruskannya. Karena merapatkan soft dan meluruskan soft ini sebagaimana yang Nabi sebutkan tujuannya untuk menjadi pelajaran buat kita merapatkan hati kita dan meluruskannya. Hingga Nabi dalam satu hadis mengatakan, "Sawu sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Luruskan saf kalian atau Allah akan membuat hati kalian berselisih. Jadi merapatkan saf, meluruskannya akan meluruskan hati kita dan juga merapatkan hati kita. Ini merupakan suasana berjamaah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita perhatikan dari pernyataan Bapak Panji Gumilang yang mengatakan seharusnya sholat itu dengan merenggangkan satu sama lain hingga orang yang makan petek tidak mengganggu yang lain, itu kalau seandainya menjadi merupakan madhab Bapak Panji Gumilang yang mengikuti Bung Karno, silahkan. Tapi jangan katakan bahwa ini bahagian dari tuntunan Rasul. Dan kita harus paham bahwa ijtihad itu pada apa-apa yang tidak terdapat nasnya. Yang tidak terdapat apa? Oleh karena itu para ulama dengan tegas bersepakat la ijtihad ba'da nassin sharih. Tidak dibenarkan berijtihad pada apa yang terdapat nas yang tegas dari Allah maupun Rasulnya. Nah, sedangkan merapatkan barisan meluruskan yang merupakan apa? Hal yang ditegaskan oleh Nabi. Kecuali pada saat-saat COVID kemarin untuk menjaga ya, menghindari menyebarnya wabah, diadakan protokol kesehatan, menjaga jarak, dapat kita terima. Tapi kalau sudah kembali ke situasi yang normal, kita wajib kembali mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat biasa, barang tersedia kebutuhan kita nggak boleh makan babi, haram hukumnya. Tapi pada saat tidak terdapat makanan, yang ada hanya babi yang diharamkan Allah untuk menyelamatkan hidupnya, dia wajib untuk memakan sesuai dengan kadar kebutuhannya untuk menyelamatkan dirinya. Islami ajaran yang amat indah. Pada saat biasa ya, kita kembali kepada hukum asli. Pada saat darurat, emergensi, kita kembali kepada hukum sanawi yang disesuaikan dengan situasi kondisi yang akan melindungi umat dari berbagai macam ancaman mara bahaya yang mengancam diri mereka, akal mereka, agama mereka, keluarga mereka, harta mereka. Jadi tidak ada satu pun sama sekali tuntunan dalam Al-Quran atau dalam kehidupan Nabi kita yang merantai kaum wanita, menjadikan mereka sebagai objek pemuas syahwat atau sebagai katakan sarana iklan. Tapi wanita dalam Islam adalah makhluk yang dihormati dan dimuliakan. Sampai Nabi mengatakan, ma akramahunna illa karim. Tidak memuliakan mereka kecuali orang-orang yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim, dan tidak menghina mereka kecuali orang-orang yang hina. Karena kita dari mana kalau bukan dari ibu kita? Sebagian besar tubuh kita ini menghisap dari sari-sari ibu kita. Pertumbuhan otak kita, pertumbuhan semua. Sedangkan bapak hanya menaruh benih. Betul tak? Dia mencari nafkah, mengurus ya, anak-anaknya. Tapi peran ibu kita menyatu dengan kita. Oleh karena itu orang-orang Arab mengatakan istansibul khal ya'tikal walad. Kalau mau keturunan yang baik, lihat ibunya. Jadi jangan hanya asal lihat cantik, tubuh yang indah, tapi cari wanita-wanita yang berasal dari kalangan yang mulia, dermawan, yang menjaga kesuciannya. Insya Allah lahir dari wanita ini pria-pria, wanita-wanita yang suci dan mulia. Jadi pernyataan Bapak Panji Gumilang perlu dikoreksi kembali,
Mudah-mudahan beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat juga tidak salah faham terhadap Islam yang menjelaskan bagaimana peran wanita, kesucian, kehormatannya. Kemudian pernyataan beliau yang mengatakan saya mengikuti madhab Bung Karno itu urusan pribadi beliau. Asal tidak menjadikan rujukan agamanya Bung Karno. Karena Islam berasal dari Allah, bukan berasal dari Arab atau negara Arab, tapi dia berasal dari Allah. Dulu sebelum Islam datang, bangsa Arab tenggelam dalam kejahiliahan. Begitu Islam datang, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi betul apa yang dikatakan oleh sebagian tokoh NU bahwa Islam ini merupakan agama pendatang. Betul, bukan datang dari Arab, tapi datang dari mana? Dari pencipta kita semuanya. Islam juga tidak dapat dihubungkan dengan Nusantara, Islam Nusantara atau Islam Arab, Islam Cina, tidak. Islam berasal dari Allah untuk membimbing Nusantara kita, membimbing seluruh umat manusia dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dapat betul-betul hidup dalam suasana yang penuh dengan rahmat. Karena nabinya merupakan Nabiyyur Rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Iwan dan Hawa telah kita dengarkan tadi pemahaman agama yang harus diluruskan. Jadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hussein. Mudah-mudahan kita berada di jalur yang benar insya Allah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krisna, Atif Setiabudi, dan juga Anis Muali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.